Halo guys, selamat datang di program gua yang baru nih. Gua lagi menjalani program bersama Vera Queen. Apa Vera nama programnya? Ngocok. Apa tuh ngocok itu tuh? Ngobrol yang cocok-cocok ya, Ngobrol Bang, cocok ya. ya, Vera Queen ya. Kali ini gua ngobrol sama Vera Queen nih ya. Halo Bang Angga, apa kabar? Iya, lu asli mana sih Vera sebenarnya? Aku asli Bandung. Asli Bandung ya. Lu kelahiran tahun berapa sih? Kelahiran tahun ini harus jujur. Harus nggak apa-apa. Kelahiran tahun 2002. Itu asli apa palsu tuh? Kelahiran lu tuh. Ya. Yang pasti 22 plus ya. 21 plus ya. 21 plus dulu ya. Iya. Vera Queen nih, siapa yang nggak kenal sama Vera Queen ya? Oke. Gile. Gue mau tanya nih Vera Queen ya. Followers TikTok lu berapa sih? Aduh lupa, nggak inget Lupa ya. juga ya. Kalau untuk YouTube lu berapa? YouTube untuk sekarang itu OTW 10.000 subscriber, jadi jangan lupa untuk bantu subscribe. Oke, buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe Vera Queen ya. Gue mau tanya nih Vera Queen sama lu. Awal pertama kali jadi streamer YouTube tahun berapa dan main game apa nih? Awal banget terjun ke dunia streaming itu waktu itu pada zaman COVID, main game GTA 5 roleplay, dan kebetulan waktu itu tuh GTA 5 di Epic Games gratis Bang Angga. Oke. Ya, jadi aku iseng main-main, terus abis itu karena aku memang bocahnya agak sedikit keras dan kocak, jadi ada beberapa dari teman-teman untuk mengusulkan untuk live streaming gitu. Termasuk yang punya servernya juga kayak, "Fer, kenapa nggak streaming aja?" Jadi pada saat itu aku mencoba untuk langsung streaming. Di situ aku streaming di Facebook Bang Angga. Di Facebook gaming. Oh, berarti lu belum di YouTube oh gitu. Belum. Aku tuh mengawali live streaming di Facebook gaming. Di Facebook ya. Berapa viewer lu di Facebook waktu Di Facebook itu pokoknya aku tuh termasuk orang yang lumayan cepet juga sih naiknya. Pada saat itu ya di streaming GTA 5 karena aku tuh agak lumayan cepet juga manjat-manjatin orang dan sukses. Oh, manjatin orang ya. Iya, karena streamer tanpa manjat itu susah ya Bang Angga ya. Bener. Kita harus sepinter-pinter memanjat streamer-streamer yang sudah Ibaratnya pansos gitu ya Vera Queen ya. Oke. Berarti lu kelahiran tahun berapa tadi? Kelahiran tahun 98. Terus lu memulai karir lu tuh di Facebook. Di Facebook gaming. Pada saat itu waktu awal-awal COVID mungkin kisaran tahun 2021. 2021 gua masih jadi sales tuh 2021 tuh ya. Vera Queen 2021 tuh memulai karirnya menjadi streaming itu di Facebook dengan rata-rata viewers lu berapa tuh dulu Vera Queen tuh? Itu karena waktu itu aku memang disebut Queen of Manjat ya. Queen of Manjat itu apa tuh? Lu belum ceritain ke gua. Queen of Manjat itu apa sih? Jadi banyak banget viewer GTA 5 roleplay itu kalau lihat aku tuh adalah Queen of Manjat, karena semua streamer yang gede-gede yang dari server mana-mana itu aku datengin untuk aku panjatin gitu Bang. Dan sukses, dan bahkan tuh dulu tuh aku punya temen cewek juga yang memang absurdnya tuh sama, kocaknya tuh sama, dan kontrolnya tuh sama Bang Angga. Gitu. Jadi waktu itu tuh rata-rata viewers aku tuh pernah mencapai 2000 iya. Di bukan total view-nya, tapi yang nontonnya tuh 2000 langsung. Iya, 2000. Gila. 1000. Itu di Facebook. Iya, terus zaman di Facebook. Terus zaman di Facebook nih, oke lu terbit gitu kan ya, kayak Vera Queen. Lu ada cerita kayak gue kayak harus di live di YouTube nih kayak gini-gini. Lu pernah nggak sih? Jadi gini ceritanya. Gimana? Coba lu ceritain. YouTube itu, jadi dulu dari Facebook gaming tuh aku sering mabar sama Bang Sky School, Bang Pen, gitu-gitu. Jadi waktu itu tuh mereka mau pindah ke Nimo TV. Gue pernah denger tuh. Nimo TV itu sempat dipakai sama streamer besar di Indonesia. Betul. Jadi waktu itu kita pindah ke Nimo TV karena aku diajakin sama Bang Sky School ke Nimo TV. Akhirnya aku pindah ke Nimo TV. Dan waktu itu tuh waktu saat Nimo TV mau bangkrut, aku diajakin juga ke YouTube. Baru aku bikin channel YouTube di situ. Nama channel YouTube lo apa? Vera Queen. Ya, jadi YouTube ini YouTube aku yang sekarang itu adalah YouTube kedua Bang Angga. Oh. Iya, YouTube pertamanya tuh sempat hilang karena copyright. Lu banyak ini berarti lu ya. Tegang banget
Berarti lu gini ya, berarti lu sering munculin lagu-lagu yang tanpa izin itu ya. Oh gitu. Harus gitu, kalau nggak gitu boring. Tapi gue mau tanya sama lu nih Vera, kayak lu misal dari Facebook ke YouTube, di YouTube itu lu tahun berapa? Di YouTube tahun berapa ya? Kayaknya di YouTube tuh baru-baru sih, karena kayaknya ya. Tapi aku zaman awal-awal RF itu di YouTube, dan di TikTok Bang Angga. Oh, di TikTok. TikTok awal-awal main RF. Gua mau bertanya sama lu tentang di YouTube gitu ya. Pertama kali lu jadi streamer di YouTube itu lu berapa subscriber? Berapa subscriber ya? 100 100 subscriber. subscriber ya. Itu lu main game? Main game awal-awal tuh apa ya? GTA juga deh kayaknya. Roleplay ya? Roleplay ya. Oh iya, gue mau nanya sama lu Fer. Perihal untuk game roleplay ya. Gua sih dulu pernah denger nama lu gitu ya. Untuk di YouTube gua, karena gua dulu tuh kayak mau belajar YouTube gitu kan, mau jadi streamer, tapi posisi gua waktu itu pernah sempat jadi petani game yang namanya tuh game RF gitu ya. Cuman kayaknya gua pernah kepoin YouTube lu. Lu tuh pernah yang namanya, lu ada gak sih di YouTube itu lu selama lu streaming di YouTube, lu pernah ada drama atau apapun juga sih itu di YouTube tentang game yang lu mainin itu? Aduh, ini kemana ya? Bang? Ya, bentar dulu. Kalau masalah drama, kayaknya streamer tanpa drama itu boring gitu ya Bang Angga ya? Gimana ya bilang boringnya ya, kayak ya karena yang biasanya itu yang bikin nama kita naik itu ya kalau nggak drama, terus apa ya, kasus gitu ya, kasus atau drama gitu ya. Betul. Tapi emang lu pernah ada drama? Di game apa dulu nih? Yang lu mainin di game YouTube lu yang saat lu streaming. Yang bikin booming dunia perstreameran. Iya, betul. Yang gua kayak di YouTube ini lu berkarir atau lu memulai streaming lu di YouTube ini dengan game apa? Apakah di YouTube ini lu pernah mengalami kayak drama atau kasus atau apa di sebenarnya ada di game yang lu jalanin gitu ya? Ya ada dong pasti. Apa itu? Di GTA mungkin kalau misalnya kalian searching pada tahun-tahun 2022 itu ada Vera Queen X Ibot. Ibot. Yang gue tahu itu Ibot sekarang jadi selebritis atau selebgram ya ibaratnya. Betul, Om Ibot. Iya, Om Ibot. Lu ada masalah apa sih sama Ibot? Sebenarnya tuh apa ya? Itu tuh sebenarnya apa ya? Hal-hal tentang game-game aja sih, cuma dipanas-panasin sama viewer lah. Game apa itu? Game apa? Game GTA juga. GTA. Iya. GTA roleplay. Iya. Maksud gua tuh kayak kenapa lu bisa masalah sama Ibot? Itu tuh berjalan mengalir begitu aja gitu. Jadi nggak ada yang di rencanain atau segala macam tuh nggak ada. Itu benar-benar yang kayak mengalir aja gitu. Tiba-tiba lu drama aja gitu ya, sama Ibot gitu drama, ya. Terus digoreng-goreng sama viewer, terus direak-reak sama streamer lainnya gitu, dibakar-bakar lagi terus. Waktu itu gue mau nanya, waktu itu streamer lu sama streamer Ibot itu kayak gimana? Jelas. Ibot yang lebih lebih tinggi di atas lu gitu ya. Gimana tuh perasaan lu? Kayak lu apakah lu ada diserang sama netizen Ibot? Iya. Diserang sama viewernya Ibot, bahkan diserang sama streamer lain yang mungkin nggak suka sama aku. Oh gitu ya, Vera Queen ya. Iya. Emang kenapa sih orang-orang tuh nggak suka sama lu? Kenapa? Nggak tahu, katanya Vera Queen tuh sombong, so iye. Cuma nih Vera Queen ya, gue denger nih ya, Vera Queen ini punya personal branding tuh yang sangat seksi. Waduh. Iya, gimana tuh? Sebenarnya bener nggak sih? Personal branding yang seksi ya, tapi memang aku aja yang seksi mungkin. Gitu ya. Gue tuh denger kayak Vera Queen tuh punya, oh ini Vera Queen nih streamernya seksi nih kayak gini gitu ya. Memang kalau apa ya, kalau kata saudaraku tuh memang aku tuh apa ya, kalau orang lihat aku tuh seksual gitu. Seksual, maksudnya seksual itu gimana nih? Gue agak traveling nih Vera Queen nih. Terkadang kalau misalnya memang udah muka-mukanya muka apa ya, mungkin cowok-cowok lah yang ngerti ya, aku kurang paham juga.
gue mau nanya nih sama lo nih, kayak misalkan kan gue ada beberapa masukan nih dari teman-teman gue atau apa, kayak enggak, itu Vera Queen itu streamer seksi atau apapun itu kan kayak dia punya, pokoknya dia dengan streamer dengan vulgar lah segala macam itu. Lu pernah gak sih kayak ngerasa diri lu kayak gue nggak pantas nih kayak ini, tapi gue harus menjadi personal branding gue sendiri nih di sini untuk lebih besar untuk karir gue di YouTube gitu loh, maksud gue kayak gitu. Lu paham gak sih? Lu kayak punya personal branding tuh yang sangat seksi. Sebenarnya gini sih, dari zaman aku terjun ke dunia streaming itu aku memang suka banget pakai tank top. Dari sebelum tank top aku, ya? Dari sebelum aku tank top guys, tank top nih guys. Dari sebelum aku streaming juga mungkin aku tuh lebih sering kalau orang lihat aku tuh pakai tank top gitu. Jadi karena kebiasaan itu dan abis itu tuh aku streaming pakai tank top digoreng-goreng sama viewer, jadi aku melihat seperti ada peluang. Ada peluang ya untuk kesempatan menjadi set gitulah iya, ibaratnya. Ini kita nggak usah apa ya, nggak usah munafik lah gitu. Maksudnya siapa sih manusia yang tidak ingin terkenal dan mendapatkan income yang mudah gitu dari situ. Dia ngasih Oke, benar. Tapi gue mau nanya sama lo Vera Queen, bagaimana menjadi seorang streamer dengan punya personal branding yang sangat seksi? Ya sebenarnya tuh dianggap jadi cewek nakal. Betul, itu pastinya ya. Bisa dipakai gini gitu sama setiap laki-laki. Betul. Atau setiap circle laki-laki. Betul. Gitu kan. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Memang itu adalah suatu konsekuensinya. Yang jelas orang-orang yang mengenal aku in real life, mereka tahu kalau aku tidak seperti itu aja. Betul. Sih. Tapi kayak gimana ya, kayak personal brand ini kayak gue pernah denger juga nih kayak, wah ini Vera Queen bahan bacol gue nih. Kayak gitu kan. Ini Vera Queen ini enggak, ini kalau Vera Queen ini ngejual streamingnya tuh kayak, wah dia ngeliatin payudara lah apa segala macam. Itu viewer atau Bang Angga sih sebenarnya? Itu viewer. Oh viewer ya, yeah. Dulu dong kita. Oke, gue diajakin quiz nih guys. Gue sih nanya doang nih buat teman-teman gue nih yang lagi nonton nih. Gue cuma nanya doang sih. Relax dulu. Gak usah kaku, relax dulu. Kan kayak gue kayak gini nih Vera ya. Ada waktu zaman lu lagi ngehitsnya gitu kan. Ngehitsnya pernah ya itu Bang. Iya, kayak ini Vera Queen ini punya personal branding yang sangat seksi gitu. Dia memperlihatkan ibaratnya punya kepribadian sendirilah yang untuk menjual daya tarik gitu loh. Menurut tuh gimana sih Vera Queen itu kalau menurut lo gitu? Sebenarnya kalau ngelihat dari itu, cewek-cewek yang menjual daya tarik dari hal-hal kayak gitu tuh bukan aku. Mungkin kalau misalnya Bang Angga tahu mungkin ada Kimi ya. Itu yang lebih itu sih idola gua sih. Itu dia idola aku juga Bang Angga. Guys, Kimi itu idola gua guys. Idola aku juga ya. Jadi walaupun dia seksi tapi dia GG dan dia juga adalah salah satu pro player di yang dimana mungkin pada saat itu kiblat aku itu adalah Cikimi gitu. Cikimi ya. Gue mau tanya nih Vera. Ya. Buat jumlah subscriber lu di YouTube itu sekarang berapa sih? 9.000 berapa gitu Bang? Pokoknya mau hampir 10.000 ya. Buat lu teman-teman YouTube, teman-teman RF online, Seal online atau segala macam apapun gamenya, lu jangan lupa follow Vera Queen ya. Subscribe ya. Sebentar lagi 10.000. Kira-kira kalau lu menyentuh subscriber 10.000, lu bakal mau adain apa? Mau adain buat viewer yang setia nontonin lu. Aduh, enaknya apa nih Bang Angga nih? Apa tuh Vera Queen deh? Karena seseorang pernah berkata kalau misalnya bagi-bagi itu belum saatnya untuk bagi-bagi. Belum saatnya untuk bagi-bagi ya. Tapi menurut gua itu harus ada sih Vera Queen. Harus ada dan memang pernah juga sih beberapa kali. Cuma ya Bang Angga you know lah, ketika kita bagi-bagi tuh semakin banyak orang yang nge-miss dan itu membuat kita risih. Gitu. Oke. Gua mau balik nanya nih Vera Queen nih sama lo ya. Mungkin aku akan bagi-bagi barang kali ya. Oh, boleh. Guys. Tapi apa ya, barang berbentuk barang tidak berbentuk uang gitu. Jangan lupa nih follow Vera Queen. Apa namanya YouTube lu? Vera Queen 69. Vera Queen 69. Dia bakalan bagi-bagi
handphone gaming ya, keyboard mouse untuk 10.000 subscriber. Sebentar lagi dia bakal menyentuh 10.000 subscriber. Ya. Sekarang gue mau nanya lagi nih sama lo, Vera ini. Bagaimana perasaan setelah namanya melesat dan terkenal di bidang game tersebut? Perasaan seneng dong. Iya. Contoh, sorry, gue potong nih. Yeah. Lu awal berkarir di Facebook. Iya. Dengan game apa tuh? GTA 5 Roleplay. Begitu lu kayak kayak di YouTube di Facebook tuh lu kayak oke lah. Lu bagaimana perasaan lu kayak untuk gue kayaknya harus di YouTube lagi. Gimana sih perasaan lu untuk menyentuh YouTube itu? Maksud gue kayak setelah lu di Facebook itu dengan banyak viewer lu, apa yang lu lihat dari YouTube untuk kayak lu masuk di dunia YouTube gitu loh? Kalau dibilang mulai dari nol sih enggak ya. Dibilang mulai dari nol enggak, karena pada saat itu aku tetap berada di circle yang sama, game yang sama, dan mungkin viewer aku juga tetap mengikuti aku karena mereka tahu Instagram aku dan aku selalu update setiap harinya gitu. Tapi game yang paling terkenal gitu ya di YouTube itu kayak lu misalkan kayak dari Facebook gitu kan, lu oke lah, lu udah terkenal banget nih di Facebook nih gitu kan, dan lu mempunyai peluang untuk di YouTube kayak apakah gua harus di YouTube gitu kan ya. Dan pertama kali game apa sih yang di YouTube yang lu mainin di saat lu streaming di YouTube itu? Kayaknya sama aja, GTA 5 banget. Masih GTA 5 ya. Karena kalau misalnya ditanya aku itu streamer apa, aku itu lahir sebagai streamer GTA 5 roleplay. GTA 5 roleplay. Iya. Gua sih sempat sebelum gua ketemu lu ya, gua sempat baca-baca kayak atau di YouTube itu gua cari kayak siapa Vera Queen atau apapun kasus itu Vera. Tapi yang gua lihat itu kasus lu bener-bener sama si Ibot itu. GTA 5 ya. GTA 5 ya. GTA 5 tuh ya. Oke, itu adalah manjat yang tidak di apa ya? Di apa? Manjat yang enggak di rencanakan gitu. Direncanakan ya. Iya, jadi secara tidak sengaja tiba-tiba ngepanjatin Ibot gitu. Ngepanjatin Ibot. Iya. Nggak sengaja tuh ya. Nggak sengaja. Iya, tapi tergoreng viewer Ibot sampai viewer Ibot mungkin 95% mengenal Vera Queen itu siapa. Oh anjir, 95% viewer Ibot mengenal Vera Queen karena kasus itu. Itu betul. Ya mungkin dibilang rezeki juga nggak rezeki amat sih bang, karena aku sedikit kena mental. Iya sih ya, kayak gimana ya, kayak gimana sih fair kayak ya dimana kalau misalnya ada mental lah gitu ya. Iya, ada katanya tuh gini bang, enggak selalu ada kebahagiaan di balik kesedihan. Kebahagiaan di balik kesedihan. Iya. Gimana contohnya? Begitupun sebaliknya, ketika aku sedih, aku di hate sama viewernya Ibot, tapi setelah itu ada matahari atau ada kebahagiaan yang bersinar di sana gitu aku gitu. Gue mau tau, gue sedikit kepo nih ya. Kepo banget ya. Kepo, bukan kepo ya, kepo. Gue nih kepo banget nih. Permasalahan utamanya nih, lu sama Ibot itu apa? Sampai lu dihujat sama netizennya Ibot. Sebenarnya kalau diceritakan mungkin nggak semuanya di sini mengerti gitu ya. Jadi di game GTA 5 roleplay itu ada yang namanya rules. Yang dimana kita itu bermain sesuai dengan rules yang ada gitu. Dengan rules yang ada. Contohnya Vera Queen. Contohnya seperti di kehidupan nyata yang dimana yang dilakukan oleh Ibot pada saat itu adalah menendang-nendang warga yang lagi nongkrong, lagi ngobrol di perkotaan gitu, menggunakan kendaraan, terus dia nendang-nendang orang yang lagi nyantai gitu. Itu kan nggak boleh. Maksudnya kayak di dunia nyata, misal nih saya lagi ngobrol-ngobrol biasa di pinggir jalan sama enggak, terus ada yang lewat misal jarang nih lewat sama temennya sambil nendang-nendang dari atas motor sampai kita kayak luka, lebam-lebam atau kita sampai pingsan gitu. Itu kan tidak mungkin terjadi di dunia nyata gitu kan. Dan begitu pun di GTA 5 karena itu adalah game roleplay, itu tuh adalah sebuah game apa ya namanya ya, bicara GTA roleplay,
zaman lu permasalahan sama ibot, itu GTA roleplay itu belum se-booming sekarang, Vera Queen. Betul. Yang dimana sekarang banyak banget streamer yang turun ke GTA roleplay. Iya, gua setuju. Semenjak adanya TikTok. Semenjak adanya TikTok. Iya, semua orang jadi main GTA 5 roleplay gitu. Berarti zaman GTA roleplay sebelum booming sekarang ini, lu udah pernah ngerasain yang namanya drama di GTA roleplay bareng sama Ibot. Iya, dan pada saat itu mungkin Ibot tuh masih kayak boren dan baru-baru main GTA. Tapi hikmahnya adalah setelah kejadian Ibot sama aku, Ibot jadi bikin suatu geng di GTA dan ber-RP dengan sangat mantap. Iya. Setelah kejadian Ibot sama aku. Gua sih tahu Ibot itu dulu sih dari RF ya. Dari salah satu game RF RPG gitu ya. Oke. Gue sempet kepoin sebelum gue kayak gue podcast ini sama lu, kayak gue tuh baca lu gitu kan, kayak gue cari tahu lu nih siapa atau dari mana lu berasal atau gimana. Ternyata lu pernah dari Amazon. Ternyata lu pernah mengalami kasus atau drama sama Ibot. Dan Ibot ini ternyata sekarang menjadi superstar, betul. Dan dia sekarang menjadi salah satu selebgram atau artis di Indonesia. Iya. Nih, pertanyaan terakhir nih. Vera Queen buat lu ya. Siapa sih streamer favorit Vera Queen di bidang game RF, RP, Shield dan lain-lain? Streamer favorit ya. Streamer favorit aku di RF mungkin kiblat aku adalah Theodoric Martin. Iya, walaupun dia laki-laki tapi aku takjub dengan cara bermain. Ya. Theodoric Martin tuh ya. Kalau misalnya dia lagi komen anak-anaknya, segala macam, itu kayak takjub melihatnya. Kayak keren aja gitu ya. Iya keren. Terus kalau misalnya di skill mungkin Almerai itu siapa? Mantan GL aku. Lu di Sil itu punya komunitas juga gitu. Injustice. Almerai. Almerai sama Cikini mungkin. Terus abis itu kalau misalnya di GTA 5 roleplay untuk sekarang siapa ya? Nggak tahu sih kalau buat sekarang. Kalau dulu sekarang. Gua bahasnya yang sekarang nih. Kalau sekarang karena aku udah nggak ngikutin si Bang Angga. Udah nggak ngikutin GTA dan udah jarang banget main GTA. Karena sekarang game aku ya cuma 2 itu. Apa? Game yang aku streamingin Steel sama RF. Yang gua tahu sih kalau zaman sekarang tuh RP itu ada White Tiger. WT itu dari zaman dulu banget. Oh, itu tuh zaman dulu ya? Iya, dari zaman aku main Indopride dulu WT itu sudah ada. Sudah ada ya? White Tiger ya. Dari sebelum lu kasus sama Ibot? Sudah ada. Udah ada. Berarti WT itu adalah komunitas roleplay lama banget. Oh, berarti dia tuh bisa dibilang abang-abangannya roleplay GTA. Dari zaman-zaman tampan gaming masih di koperasi di Indopride itu sudah ada WT. Gua sih ada sedikit perkenalan sama anak-anak WT ya. Iya. Kayak kemarin tuh enggak sih, gue yang sempat ketemu itu sama Pak Dim. Iya. Gua Pak Dim. Enggak tahu deh. Dia itu adalah salah satu member atau spender, ibaratnya kalau di game itu sebenarnya WT. Spendernya WT. Okay. Dia tuh terkenal di WT, kayak ibaratnya kompet gitu loh. Gue sempet ngopi bareng, nongkrong bareng sama Pak Dim di WT itu. Wow. Tapi gue juga sempet ini juga sih, kayak ngobrol-ngobrol sama WT itu, sama Rudolf juga gue kenal. Kayak cuman belum ketemu, kayak kenal aja gitu. Gitu ya Vera Queen ya. Lumayan ngantuk juga ya Bang Angga ya. Iya Vera Queen. Sebenarnya ini adalah podcast pertama gue sama Vera Queen ya. Mudah-mudahan sih banyak yang nonton dan banyak yang suka. Amin. Gitu ya. Untuk nextnya sih bakalan lebih seru gitu ya. Ini gue bahas personalnya Vera Queen nih guys nih ya. Dia yang dulunya awalnya apa sih lu teh terbit di game itu? Sebelum ngegame ya? Iya sebelum ngegame ya. Sebelum ngegame itu aku adalah seorang ibu rumah tangga dan jualan. Jualan apa tuh teh? Iya, jualan sambal, jualan kuku-kukuan. Oh iya. Semuanya yang bisa menghasilkan uang aku jualin. Oh keren sih. Apa nggak jual? Apa?
Tapi jujur nih guys ya, kayak gua tuh tahu Vera Queen itu semenjak gua main RF di RF. Pokoknya adalah salah satu RF RPG atau RF semi PP gitu ya, kayak gua tuh pengen deket sama Vera Queen. Oh iya. Iya. Gue sempet DM Vera Queen nih guys, kayak Kak nonton dong Kak live aku gitu. Iya. Itu jalan subscriber gue 200 Vera Queen. Iya, enggak, terus kita ngobrol di voice gitu kan. Ngobrol di voice kayak gue tuh SKSD sama Vera Queen guys, cuman kayak gila, tapi sekarang red cardnya udah enggak. Kayak ini Vera Queen, gue tuh sampai sama temen gue pengen kenal dong sama Vera Queen kayak gini. Gue sempet nanya sama temen gue itu, ada lah pokoknya salah satu temen gue kayak gue pengen kenal banget nih sama Vera Queen nih ya kan. Vera Queen ini siapa sih, kayak gue nggak munafik ya, kayak ini enggak bahan bacol katanya. Wah. Vera Queen tuh lu dikenal dengan bahan bacol. Oke. Gimana perasaan lu? Perasaannya ya biasa aja, karena ketika orang melihat kita tergantung dengan pikiran mereka sendiri nggak sih? Oh iya sih, asih. Kayak gue dikasih tahu sama teman gue tuh kayak gue nih Vera Queen nih seksi kayak gini. Makanya gue sempat DM dulu. Memang otak dia lagi ngeres aja bang. Ngeres ya. Kurang belayan mungkin, jadi ketika ngeliat cewek yang agak seksi sedikit tuh kayak otaknya tuh wah mantap gitu. Gitu ya. Oke guys, pokoknya ini adalah podcast pertama gue sama Vera Queen, dan ini adalah podcast pertama, kurang lebihnya mohon maaf lah. Pokoknya nanti gue bakalan ngelanjutin podcast ini dengan judul atau yang lebih seru lah pokoknya lah. Oke, sama Vera Queen lah pokoknya, inilah ya. Yang lebih seru dan lebih ngocok ya bang. Lebih ngocok ya. Apa yang ngocok? Ngobrol yang cocok sama Vera Queen. Bang apa bukan? Enggak. Bang butuh apa? Enggak sih Vera Queen. Oke guys, thank you. Pokoknya ini adalah part pertama di YouTube channel Tiger Boy. Nanti di part 2-nya ada di channel YouTube Vera Queen guys ya. Kalau kalian penasaran, nanti jangan lupa follow atau subscribe channel YouTube Vera Queen 69. Oke guys, thank you. Bye bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.